Tadi pas naik taksi dari Depok ke Bekasi, tiba-tiba lihat truk ini terus, ya ampun, saya tiba-tiba mewek gitu. Duh, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Ini bukti betapa rakyat mencintai Bapak. Terima kasih Pak Jokowi. Ya, selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Saya mau naik kereta api Wes. Jadi jangan jurit-jurit ya. Presiden bikin IKN riweuh mangkrak. Presiden bikin jalan tol, tidak akan makan jalan tol. Presiden bikin WOS, tidak akan naik WOS. Nih, ini fasilitas yang luar biasa ya. Alhamdulillah kita naik WOS. Hasil mahakarya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, masa jabatanmu akan berakhir. Nih. Mana? Di belakang? Mahakarya ya. Nah, ini hasil mahakarya dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi terima kasih yang jurit, yang nyinyir, harusnya IKN itu didukung, disupport. Betapa capeknya Bapak Presiden kita mikirin ini, mikirin itu sampai setengah kejer ya. Kita cuma tinggal menikmatin, kenapa mesti ribut, menijulit ya. Terima kasih untuk Bapak Presiden kita. Nah, ini hasil karya Bapak Jokowi. Ya, terima kasih Neng. Nah, iya, selamat siang. Ini pramugari nih, cantik. Terima kasih ya. Mantap ya. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Gila ya, 10 tahun cuy. Gue juga besar ibaratnya bersama Pak Jokowi ya. Dari awal gue masuk SMK sampai gue umur 25 sekarang, presidennya Pak Jokowi gitu ya. Mungkin banyak pro dan kontra, ada yang suka dan ada yang enggak juga sama Pak Jokowi. Tapi dari gue sendiri sih, gue bersyukur banget punya presiden kayak Pak Jokowi ya. Karena presiden-presiden sebelumnya itu kebanyakan pembangunan itu yang masif dibuat itu di Jawa. Sedangkan gue orang Sumatera ya kan. Semenjak Pak Jokowi jadi presidennya, pembangunan di Sumatera tuh jalan-jalan tolnya banyak cuy yang dibangun. Apalagi saudara-saudara kita di Papua tuh banyak jalan-jalan yang udah dibangun di sana. Jadi kayak pembangunan tuh merata dibuat sama Bapak ini. Good job Bapak. Istirahat Bapak. Pensiun. Kepada yang terhormat dan yang saya cintai, Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 yang sudah selesai menjabat selama 10 tahun, berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati sebagai rakyat biasa warga Jawa Barat untuk pengabdiannya. Saya yakin Pak Jokowi sudah berusaha yang terbaik, walaupun pada kenyataannya tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini, termasuk Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai perpisahan, saya tidak bisa memberikan apapun Bapak Jokowi, namun saya ingin memberikan sedikit kenang-kenangan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu berbahasa Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa. Langsung keluar dari mulut saya dan tenggorokan saya tanpa diedit apapun. Jadi mohon maaf ya Bapak kalau jelek suaranya. Berikut lagunya. Wong kong ini kok dibanding-bandingin, saing-saingin yo mesti kalah. Tak koya aku yo ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Mantap ya. Selamat jalan Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fadli dari Arah Pemuda Aceh atau ARPA Aceh Singkil. Sebagai masyarakat Aceh mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya terhadap pembangunan jalan tol di provinsi kami. Pembangunan ini adalah langkah besar yang kami nantikan selama ini, dan kami meyakini bahwa proyek ini akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap pemerintahan Aceh, serta kami minta kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto
agar melanjutkan pemerataan pembangunan di Aceh. Ya, banyak orang-orang di daerah atau yang profesinya lintas pulau, baik baik dari Jawa Sumatera atau lintas Sumatera misalnya ke Jawa, itu sangat merasa terbantu dengan pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi yang biasanya makan waktu berhari-hari, ya sekarang misalnya bisa tinggal 1 hari saja atau 2 hari saja. Yang harusnya misalnya ke Sumatera 4 hari, ini bisa dipangkas waktunya menjadi 2 hari. Ini sangat-sangat signifikan ya pembangunannya untuk mobilitas, konektivitas, dan memotong kos, memotong biaya perjalanan. Jadi ini yang dimaksud dengan competitiveness ya, daya saing yang ingin dihadirkan Presiden Jokowi di tanah Indonesia ya teman-teman, agar negara kita, produk yang dihasilkan negara kita itu kosnya rendah. Ya kalau semuanya tidak dibangun infrastruktur, kita bikin apapun biaya tinggi, kalah di market, kalah di persaingan di lapangannya ya teman-teman. Bahkan kalah nanti ketika diekspor karena di sana harganya bisa jadi lebih mahal. Nah, jadi ini harus dipahami dengan baik ya teman-teman. Teman-teman, aku kalau ada orang menghina Pak Jokowi, itu bukan aku kasihan sama Pak Jokowi. Tapi menurutku aku justru malah kasihan pada orang yang menghina. Ya. Kenapa dia bisa mempunyai hati dan pikiran sejahat itu gitu loh. Jadi kalau ada yang menghina Pak Jokowi, bukan aku kasihan sama Pak Jokowinya. Saya yakin Pak Jokowi kuat. Dan tidak ada pengaruh lah. Mereka menghina seperti itu nggak ada pengaruh. Cuman yang tak sayangkan itu yang menghina. Kenapa sih mereka sampai tidak bisa menerima kenyataan bahwa presidennya ini Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini hebat, Pak Jokowi dicintai rakyat, Pak Jokowi ini baik hati, Pak Jokowi ini cerdas, Pak Jokowi ini visioner, Pak Jokowi ini selalu kerja keras beneran untuk Indonesia, Pak Jokowi ini ditakuti oleh dunia, dihargai, dihormati, Pak Jokowi mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kenapa mereka tidak bisa mengakui itu? Sehingga mereka masih membenci dan mencari-cari kelemahan dan kesalahan Pak Jokowi. Itu justru yang tak kasihani. Kalau Pak Jokowi dihina, dihujat, kayaknya Pak Jokowi santai aja karena orang sudah selesai dengan dirinya, itu tidak butuh pendapat orang lain yang seperti itu. Beliau hanya butuh berkarya, berprestasi, memajukan Indonesia. Wis ra butuh HP ana wong sedina ngelek-elek ngasih mencret loh. Pak Jokowi ora bakal terpengaruh. Yo ora kepengen bales utawa kepengen atine lorong, enggak. Justru yang kasihan itu yang semakin tidak terkendali ketika membenci Pak Jokowi. Itu yang wajib kita kasihani. Misalnya Kedarung mati, Pak Jokowi kalau tidak ada dendam, tidak ada atin lara, kan selamat Pak Jokowi. Justru dia yang akan tidak selamat karena dia masih menyimpan dendam dan sakit hati sehingga membenci, membuli dan menghina Pak Jokowi. Dia belum sempat minta maaf. Piye bayangke? Ya, terlalu besar lah hati Pak Jokowi, terlalu besar ya. Seorang Presiden Jokowi itu akan terganggu dengan kecaman-kecaman kelompok yang ingin dia jatuh. Bahkan dia beberapa kali mengatakan ketika wajahnya itu dijadikan kritik ya, karikatur di sebuah media, dia mengatakan dia tetap menghargainya walaupun cucunya kadang sering protes kenapa gambarnya jelek gitu ya. Tapi dia sebagai bentuk kebebasan pers, ini dia katakan dengan hati yang sangat besar, sebagai bentuk kebebasan pers ya dia menghargai dan dia tidak mengapa-apakan. Nah, jadi ya Pak Jokowi sangat-sangat berbesar hati untuk segala cacian yang dia terima. Seperti kata netizen tadi, tidak ada presiden yang sempurna, tapi saya tetap salut dengan pembangunan di era Presiden Jokowi, infrastruktur yang langsung dirasakan rakyat, yaitu jalan, bendungan ya teman-teman, itu semua adalah infrastruktur yang kalau tidak dibangun hari ini kita akan ketinggalan beratus-ratus tahun ya untuk mengejarnya kembali dibandingkan Cina misalnya. Cina itu membelah gunung, membelah lautan infrastrukturnya. Demi apa? Konektivitas, mobilitas, memangkas kos, memangkas biaya. Ini semua harus disadari ya teman-teman. Jadi Presiden Jokowi memang ini terlalu maju terkadang untuk banyak orang pemikirannya. Dia Presiden Jokowi itu terlalu maju sehingga kadang sulit diterima sehingga melahirkan banyak pembenci ya teman-teman. Itu kalau menurut saya.
Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.